Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, terima kasih sudah bersama-sama kembali di kelas ini. Kita akan belajar bahasa Yunani Koine yang digunakan oleh para penulis Alkitab Perjanjian Baru menyampaikan firman Allah ya dalam bentuk tulisan. Maka kita akan mulai kelas ini dengan doa. Mari kita berdoa, saya akan pimpin dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang baik yang Engkau berikan kepada kami untuk kami belajar salah satu bahasa yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan bagi manusia. Secara khusus kami akan belajar bahasa Yunani, dan biarlah pembelajaran kami ini dapat kami mengerti, dapat kami pahami, bahkan dapat bermanfaat bagi kehidupan kami di masa-masa selanjutnya. Kami serahkan kelas ini dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pembelajaran bahasa itu sama seperti pelajaran bahasa Indonesia di SD ya. Ya, kita akan mulai dari yang namanya pengenalan huruf Yunani. Kemarin saya sudah meminta saudara untuk melihat-lihat bentuknya ya, melihat-lihat bentuknya bahasa Yunani itu seperti apa. Dan sekarang kita akan melihat bahasa Yunani dalam segi bentuknya, dalam segi hurufnya itu seperti apa. Nah, tapi sebelum itu saya mau memberikan penjelasan mengenai seperti apa sih unsur-unsur tata bahasa Yunani. Ini supaya menjadi gambaran bagi kita sekalian ya. Nah, sebenarnya unsur tata bahasa Yunani itu sama seperti bahasa lain. Ada kesamaan, tapi ada perbedaan ya. Kemarin itu kita belajar tantangan bahasa Yunani itu lebih kompleks. Tapi paradigma, karakter, unsur-unsur yang harus dipahami itu juga ada di dalam bahasa Indonesia. Contoh, bahasa Yunani punya kata benda, kata sifat, punya kata kerja, punya bentuk anak kalimat atau yang disebut sebagai partisip, punya kata depan, punya kata ganti, punya kata penghubung. Itu bahasa Indonesia seperti yang sudah kita pelajari, betul ya? Nah, bisakah saudara memberikan contoh kata benda, kata sifat, kata kerja di dalam bahasa Indonesia dulu? Sama seperti bahasa Indonesia memiliki kata benda, kata sifat, kata kerja, anak kalimat atau partisip, dan juga kata ganti, kata depan, bahasa Yunani juga punya. Hanya saja bahasa Yunani itu lebih kompleks. Mengapa? Karena nanti kata benda dan kata sifat itu dibedakan. Dibedakan berdasarkan kasus, jenis, dan jumlah. Kata kerja pun dibedakan berdasarkan kala, diatesis, modus. Nanti kita akan pelajari itu. Tetapi inilah unsur utama tata bahasa Yunani. Ada kata benda, kata sifat, kata kerja, partisip, kata depan, kata ganti, kata penghubung, dan unsur-unsur lain yang akan kita pelajari selama satu semester ini atau beberapa semester ke depan ya. Ini adalah unsur-unsur utama di dalam tata bahasa Yunani Koine ya. Dari mana kita akan mulai? Kita akan memulai dari huruf Yunani dulu. Kita akan mulai dari sini ya. Huruf Yunani dibedakan menjadi huruf besar dan huruf kecil, sama seperti bahasa Indonesia.
Nah, hanya saja dalam penulisan teks Alkitab khususnya, kalau bahasa Indonesia setelah titik selalu dimulai huruf kapital atau huruf besar ya. Nah, sedangkan dalam bahasa Yunani sekalipun titik atau akhir kalimat itu tidak dimulai dengan huruf besar. Khususnya Yunani dalam versi Nestle Aland dan Bizantin ya, atau terjemahan-terjemahan yang kita pakai sekarang ini kebanyakan menggunakan huruf kecil. Ya, huruf kecil. Oke. Nah, huruf kecil ini, huruf besar dipakai hanya untuk nama. Bukan awal kalimat, tapi nama diri atau nama tempat. Ya. Nama diri atau nama tempat. Itu saja. Ya. Selain itu mereka ditulis dengan huruf kecil semua. Oke, huruf Yunani yang pertama sama seperti bahasa Indonesia, dimulai dengan A, tapi namanya kita sebut sebagai alfa, ya, atau alfa, sama boleh mau menyebutkan. Nah, pengucapannya gimana? Ya, A seperti bahasa Indonesia. Contohnya kata A, seperti itu ya. Nah, jadi cara menulisnya ini yang penting. Yang akan kita pelajari adalah cara menulis. Penting, cara menulisnya kalau saudara lihat di sini ada tanda seperti ini ya. Tidak boleh menulis begini lalu begini, enggak boleh ya. Karena ada begininya ya. Tapi harus dimulai dari pojok kanan atas turun lalu kemudian kira-kira begitu. Bagaimana? Ya, dari pojok kanan atas baru turun. Ya, itu untuk A. Jadi secara cepat gini ya, ini A. Nah, nanti kita akan latihan menulis sebanyak 5 kali masing-masing huruf. Ya, nanti. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana bentuk tulisnya dulu. Ya, bentuk tulisnya. Jadi A seperti itu ya. Sekarang huruf B yang huruf kecil. Nah, kalau B huruf kecil sama seperti ini. Huruf besar sama ya dalam bahasa Indonesia. Tapi huruf kecilnya dimulai dari bawah. Ya, dari bawah ke atas, betul. Nah, seperti ini. Ya. Seperti ini ya, Sir. Nah, itu B. Tidak boleh begini. Ya, tidak boleh begini. Jadi dari bawah ke atas. Huruf gamma. Bukan C ya. Kalau kita kan ABC, kalau ini ABG. Ya. Alfa, beta, gamma. Gamma tulisannya seperti Y. Lihat di sini ada semacam lengkungan di sini. Bukan begini atau bukan juga begini ya, tapi ada lengkungan. Ingat di situ. Huruf G gamma yang kapital bentuknya seperti ini. Jadi hati-hati, ini beda sekali bentuknya ya. Antara gamma huruf besar dengan gamma huruf kecil itu beda bentuk. Kalau alfa dan beta mungkin masih, alfanya kita tahu, betanya kita tahu. Tapi gamma itu bentuknya seperti ini. Delta segitiga dan bentuk huruf kecilnya seperti kecambah. Ya, sama penulisannya dari atas dulu. Ya, dari atas menulis delta. Nah, seperti itu. Ya, ini bentuk tulisnya. Oke. Epsilon ini dibaca seperti kita membaca kakek, bukan kakek. Ya. Bukan kakek tapi kakek, ya kan? Jadi dibaca karena ini epsilon. Beda dengan ini juga tapi dibaca eta. Bukan heta, tapi Contoh merah, bukan merah, tapi merah. Ya. Yang ini yang ini Epsilon, eta. Tapi kadang-kadang ini
diucapkan seperti I. E seperti I. Digabungkan E dengan I. E dengan I jadinya I. Seperti setengah E, setengah I. I. E itu dibaca seperti I. Ya. Oke. Lalu huruf yang selanjutnya adalah zeta. Untuk huruf Z, ya, seperti ini tulisannya. Di bawah kecil. Bukan begini, bukan ya. Tapi Z itu lengkungan di bawah lebih kecil. Transliterasinya Z, lalu kemudian ini tadi eta, lalu theta. Theta ini bentuk kapitalnya tidak nyambung ya, tidak nyambung. Nah, kita perhatikan theta, bentuknya seperti ini, dan dia mewakili dua huruf dalam bahasa Indonesia. TH. Ya, contohnya seperti di. Jadi dibaca the. Seperti itu ya, ta. Lalu ada iota, huruf I di dalam bahasa Indonesia. Bentuknya ada ujungnya seperti ini. Oke. Kappa, ini huruf kappa, K dalam bahasa Indonesia. Lambda, huruf L dalam bahasa Indonesia. Mu, M. Nu itu N, seperti V. Bentuknya sama dalam kapital. Kalau lambda ini tidak ada ujungnya. Nah, ini kadang-kadang kita salah dengan ini ya. Beda ya. Kalau ini tidak ada garis begini. Ini lambda, ini D, delta. Oke. Lalu ada ki atau mewakili huruf K dan S. Jadi cara menulis bagaimana? Ini hampir seperti zeta, hanya dua kali dilengkungkan, dua kali lengkung. Coba kita praktekkan, saudara bisa menulis dalam sebuah lembar kertas. Ini agak sulit ya. Ditaruh atas dulu, melengkung lagi, dan kecil di bawah. Nah, ini namanya ki. Nanti saudara bisa latihan ya. Nah, oke, nanti bisa latihan. Lalu ada omikron. Ingat, ada dua O di dalam bahasa ini. Omikron dan omega. Omikron itu dibaca O, sedangkan omega nanti ini dibaca O. Dosa di sini boros, bukan boros ya. Ini boros. Boros itu pakai omikron. Ya. Boros pakai omikron. Kalau dosa pakai omega. Bunyinya itu tadi, O dengan O. Lalu huruf P dalam bahasa Indonesia akan terwakili dengan huruf Pi namanya. Namanya Pi. Bentuknya seperti N ya. Seperti N tapi kotak. Ya. N. Jadi saudara bisa tulis seperti ini saja. Atau ya, pi seperti itu ya, pi. Lalu R atau rho itu seperti P. Nah, huruf kapitalnya seperti ini, tapi huruf kecilnya seperti apa? P tapi dari bawah. Ya, jangan begini ya. Jangan P begini, tapi dari bawah supaya melengkung, ketemu melengkung, melingkar. Satu kali tarik. Ya, betul. E juga sama, di sini epsilon. Saudara bisa tulis begini. Ya. Bukan begini ya. Nah, kalau ini huruf besarnya. Kalau huruf kecilnya bisa seperti ini atau bisa begini. Oke. Lalu ada huruf sigma. Nah, huruf sigma itu ada dua. Ada sigma yang seperti ini, ada sigma yang seperti ini. Nah, sigma yang ini adalah huruf sigma
yang dipakai di awal dan di tengah. Ya, sigma awal dan sigma tengah. Kalau hurufnya terakhir harus pakai yang ini. Contoh, saya mau menulis kata Agus. Berarti huruf A, lalu huruf Gimel, lalu huruf Upsilon, lalu huruf sigma. Saya nggak boleh pakai huruf ini, tapi saya harus menggunakan bentuk akhir. Ya, ini ya, seperti ini. Ya. Tapi kalau saya mau menulis Prasetyo, saya harus menggunakan piro A, sigmanya harus sigma tengah. Nah, se itu menurut saudara pakai eta atau pakai epsilon? Prasetyo itu sama seperti kakek atau merah. Prasetyo atau prasetyo, merah. Prasetyo atau prasetyo. Harusnya prasetyo. Ya, bisa seperti ini. Prasetyo, merah. Prasetyo. T, Y. Apakah ada Y? Tidak ada. Maka ini bukan Y ya. Maka kita bisa menggunakan I. Prasetyo. O, omega atau omikron. Boros atau dosa. Prasetyo atau prasetyo. Boros. Oh, ini ya. Pakai O ini. Nah. Oke. Nah, jadi ada dua huruf sigma, yang satu untuk akhir, yang satu untuk bagian awal dan tengah ya. Nah, sekarang ada huruf tau, itu T, upsilon, U, V atau F dalam bahasa Indonesia, bentuknya seperti ini. Q atau KH. Lalu psi itu meliputi P dan S, dua huruf, dan akhirnya ada omega. Ada satu lagu untuk menghafal. Saudara pernah dengar lagu Balonku Ada 5 ya? Kita pakai lirik alfabet agama untuk not itu. 1, 2, 3. Bukan. Balonku ada 5 itu gimana? Balonku ada 5 gitu ya. Nah, kita nyanyikan ini. Alef, bet, gimel, dalet. Sorry. Itu Ibrani. Itu Ibrani. Ini Yunani ya, ini Yunani. Yunani pakai begini lagu. Alfabet agama, delta epsilon, zeta eta theta, iota kappa lambda, munu zero, munu si omikron, piro sigma tau. Oh ya, potong BPA saja ya. Potong BPA masa di gua. Oke, kita coba ya. Nah, banyak lagu kita pakai. 1, 2, 3. Alfabet agama, delta epsilon, zeta eta theta, iota kappa lambda, munu si omikron, Piro sigma tau, upsilon piki si dan omega. Itu boleh. Upsilon piki si omega gitu ya. Boleh pakai foto PP angsa. Boleh pakai cara apapun ya untuk menghafalkan bentuk tulisan ini. Nah, jadi mau pakai potong PP angsa boleh, mau pakai balonku ada 5 boleh, mau pakai lagu Malam Kudus pun boleh kalau bisa. Intinya bisa, Pak. Hah? Intinya bisa. Intinya yang penting bisa untuk menghafalkan ya.
Nah, ada banyak cara. Saya punya beberapa lagu untuk menghafalkan bahasa Yunani. Ayat-ayat Alkitab itu dilakukan ya. Nah, nanti kalau sudah bisa membaca, kita belajar untuk menyanyi lagu Yunani ya. Nah, catatan, ini ada catatan. Ada huruf gamma, itu seharusnya tadi ditransliterasikan G ya. Harusnya gamma itu G. Tapi gamma itu bisa berubah atau ditransliterasikan menjadi N jika mendahului kata kappa, ki, dan ki ya. Kappa, ki, dan ki. Ya, ini ya. Ki dan ki. Ya. Jadi contoh G atau gamma dengan K nanti akan jadinya NK. G dengan Xi akan NX jadinya. Atau GG akan menjadi NG. Nah, contoh ini. Ini dibaca apa? Harusnya ini dibaca Agelos harusnya ya. Harusnya GG itu. Tapi karena ini G bertemu G ini jadinya NG, maka dibaca Angelos, bukan Agelos, atau bukan Angelos, bukan ya, tapi Angelos. G double ini akan menjadi NG ya, Angelos. Nah, terus ini S ditulis pada akhir kata tadi sudah ya. Nah, cara menulis ada yang ditulis di tengah garis, ada yang ditulis di tengah dan di bawah sisanya ini, contoh-contoh ini. Ada yang di tengah dan di atas, ini delta, theta, lambda. Ada yang di tengah, atas, dan bawah. Ini huruf beta, zeta, ki, psi, dan phi ya, phi dan psi. Jadi beberapa huruf penulisannya ada yang melampaui garis. Nah, ini cara penulisan saja. Oke, sekarang kita lihat bahwa huruf besar hanya untuk menulis nama diri dan nama tempat. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, terus ada vokal Yunani. Vokal Yunani. Vokal itu apa saja sih? Kalau dalam bahasa Indonesia, vokal bahasa Indonesia itu A, I, U, E, O. Bahasa Yunani pun sama. Ada vokal A, I, U, E, O. Tapi dibedakan. Vokal panjang, vokal pendek, dan bisa vokal panjang pendek. Eta, iota, upsilon, dan omega ini disebut sebagai vokal panjang, sedangkan alfa, epsilon, dan omikron ini disebut sebagai vokal pendek. Nanti kita akan mengaruhi cara baca atau penempatan aksen ya, penempatan aksen. Oke, nah ini ada beberapa yang mungkin saya revisi, ya mungkin agak berbeda dengan diktat saudara ya. Nanti saudara koreksi, kalau tidak sama dengan ini dikoreksi ya, dikoreksi bunyinya ini. Ada vokal rangkap dua atau vokal yang berturut-turut. Contoh vokal A dan I, ketika itu bertemu maka akan dibaca apa? E. Ini dikoreksi. Coba dikoreksi seperti ini. Diktatnya dicorek, dikoreksi E. Akan dibaca atau diucapkan E. I akan diucapkan E. Ya. Dicorek, diucapkan E saja. Jadi I-nya aduhai tadi, I-nya itu dicorek, lalu diganti E. Lalu E akan dibaca I. E-nya itu bukan diucapkan E tapi seperti I. Seperti I atau E saja. Oi akan dibaca I. O-nya hampir tidak kelihatan. Ui akan dibaca I.
O akan dibaca U saja, lalu A dengan U akan dibaca auf, seperti V, auf, seperti ada V-nya ya. Lalu EU akan dibaca iu, iu, seperti iu, iu tapi iu. Eta dengan upsilon if, seperti itu ya, if. Oke, itu kalau ada dua vokal berturut-turut. Nah, lalu ada yang namanya konsonan Yunani. Apa saja konsonan? Nah, konsonan itu ya selain vokal ya. Dalam bahasa Indonesia konsonan itu selain vokal. Hanya saja di bahasa Yunani dibedakan antara huruf palatal atau tenggorokan. Huruf palatal itu huruf yang biasa diucapkan seperti di tenggorokan. Ka, ga, ka, kan seperti itu ya. Itu diucapkan di sini. Ya, seperti diucapkan di tenggorokan. Sedangkan labial itu huruf bibir itu diucapkan ketika bibir bertemu. P, B, P. Ini dibaca P, P. Ya. Nggak bisa ini kalau nggak bertemu dengan mempertemukan bibir, nggak bisa. Kita bisa bilang B tanpa mempertemukan bibir, bisa? Nggak bisa. Nah, kalian mau coba berapa kali coba ucapkan B tanpa mempertemukan bibir atas dan bawah? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya disebut huruf bibir. Kalau yang ini huruf dental, karena apa? Ketika mengucapkan giginya kelihatan. Tetal, ya. Delta, theta, giginya kelihatan, dental. Nah, dibedakan menjadi keras, lunak, dan menengah ini tadi ya. Yang lunak itu kappa, peta, pi, dan tau ini lunak, menengah, dan keras. Ini hanya masalah pengucapan. Lalu ada konsonan gabungan. Konsonan gabungan itu kalau ada konsonan yang mengandung bunyi sis, desis ya. Bukan konsongan tapi konsonan yang mengandung bunyi desis. Contohnya zeta, lalu si, sigma dan psi itu semua ada sisnya. Ada sisnya. Nah, ini mengenai huruf Yunani. Ada pertanyaan mengenai huruf Yunani? Jelas ya? Oke, saya akan lanjut dulu memberi penjelasan. Nah, dalam bahasa Yunani kita juga mengenal adanya tanda pernafasan. Tanda pernafasan itu terdiri dari tanda pernafasan lunak. Tandanya adalah koma di atas seperti ini. Nah, kalau dalam bentuknya kita lihat di sini ada huruf apa ini tadi? Eta diberi tanda nafas lunak. Kalau ada tanda nafas lunak seperti itu, dia akan tetap dibaca ini eta, ini epsilon, jadi hemera. Bukan hemera tapi hemera. Emera. Tidak dibaca he ya, emera karena ini lunak. Kalau tanda pernafasannya keras seperti ini, koma terbalik, lihat. Maka ada seperti bernafas kita. Ha. Hemera. Ya, hemera. Hemera. Ya, hemera itu artinya hari. Ya. Jadi, kalau ada tanda nafasnya, lihat keras atau lunak. Kalau keras terbalik, ini ya, koma terbalik, berarti dibaca he. Karena bahasa Yunani tidak punya huruf H ya. Tidak ada huruf H. Hanya itu akan berbunyi kalau ada tanda nafasnya tadi. Nah, setiap kata Yunani yang bermula dengan vokal dan diftong atau vokal gabungan tadi harus diberi tanda pernafasan. Apakah lunak atau keras itu harus ada tanda pernafasan. Tanda pernafasan selalu diletakkan di atas vokal, nggak bisa di atas konsonan.
Dan tidak ada aturan atau kaidah untuk menentukan jenis pernafasan yang harus digunakan, apakah keras atau lunak, karena itu masalah ejaannya, ya. Tadi tanda nafas. Jadi ini tidak dibunyikan H, kalau yang ini dibunyikan H, ya. Cuma itu saja. Lalu ada tanda nafas, tanda aksen. Aksen itu berarti untuk menentukan naik turunnya suara, ya, itu aksen. Ada yang namanya aksen akut, tandanya seperti ini. Aksen graf, tandanya seperti ini. Aksen sirkumfleks, tandanya seperti ini. Lalu letaknya di atas vokal atau di atas vokal kedua diftong. Artinya kalau ada diftong seperti ini tadi, diftong ya. Ini di sini apa aksennya, ya, tidak boleh di, misalnya tidak boleh di vokal yang pertama. Nah, ini contoh. Jadi harus di vokal yang kedua, ya. Harus di vokal yang kedua kalau ada diftongnya. Nah, apa sih gunanya aksen tadi? Aksen itu untuk menentukan perubahan suara. Kalau tandanya begini, miring ke kanan, maka suaranya naik. Kalau tandanya turun ke kiri, berarti suaranya turun. Kalau sirkumfleks ini berarti tidak naik, tidak turun. Ya, ya istilahnya sama ya, maksudnya bisa lebih flat ya. Oke, ini contoh. Contoh ya. Saya mau buat, nah ini. Ini dibaca tauta. Tauta. Ini dibaca panta, bukan panta. Panta. Ini dibaca ela. Naik ya. Ela lesen. Bukan ela lesen, bukan. Tapi la-nya naik. Ela lesen. Ya. Ini ada tanda nafasnya, jadi harus dibaca O atau ho. Ho, betul. Ini ada tanda nafasnya, jadi dibaca ho. Nafas, tanda nafas yang kuat ya, yang keras ya. Jadi ho. Ini dibaca Yesus. 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 Nah, ini N atau hen. Lihat tanda nafasnya keras atau lunak. Lunak. Jadi N atau hen. N. N saja ya. N. Bukan in, karena ini epsilon maka dibaca N. Lalu di sini parabolais. Ada aksen di sini, jadi yang naik adalah I-nya. Bukan parabolais, bukan, tapi parabolais. Nah, kita mau dengar suara, kalau misalnya ini cukup terdengar keras ya, cara pengucapan. Oke. Jadi kalau ada aksen selalu naik ya. Dengar lagi ya. Oke. Jadi cara bicaranya seperti orang timur, naik turun. Kamu dari mana? Tidak begitu. Jangan, ya. Seperti itu ya. Nah, jadi sama seperti itu. Kalau ada aksen, naik, turun. Ya, naik, turun. Itu ya. Jadi fungsi aksen untuk itu. Nah, lalu ada tanda baca. Ada tanda titik seperti ini, sama seperti bahasa Indonesia. Ada tanda koma seperti ini. Ada tanda titik dua atau titik koma, justru malah titik di tengah.
Ini kalau titik dua atau titik koma itu malah titik di tengah. Tapi kalau tanda tanya bentuknya titik koma. Nah ini bedanya. Titik koma sama di bawah, tapi titik duanya hanya satu. Atau titik komanya hanya satu, tanda tanyanya titik koma. Itu bedanya. Nah, jadi kita mau melihat atau berlatih membaca. Nanti sebelum latihan menulis kita akan membaca dulu ya. Membaca. Latihan membaca dan menghafal. Wah, berarti kalau sudah bisa membaca, kita hafalkan. Ya, supaya kita latihan membaca terus. Tujuannya menghafal itu supaya membaca. Nah, kita akan baca sesuai dengan aksen. Kalau ada aksen, berarti kita baca naik ya. Kalau ada tanda nafas keras, kita ucapkan he. Contoh di sini. Pater. Bukan pater. Bukan tapi pater. Ada tanda nafas di sini. Ada aksen di sini. Pater. Pater. Ini emon atau hemon? Omega atau omikron? Hemon atau hemon? Hemon. Omega. Bukan omikron. Pater hemon. Ho. Ho. Ho and tois. Ini bukan o tapi u. Uranois. Ini dibaca naik. Noise. Pater hemon. Ho and tois uranois. Lalu di sini H atau A? H. Ada tanda nafas kuat. H. Ki. Yas. Teto. To. Onoma. Su. Omikron. Ono bukan o. Bukan onoma bukan onoma. Onoma su. Ya. Lalu LT itu omega. He Basilea su. Ini bukan gene karena satunya E, satunya epsilon. Gene, bukan gene. Geniteto. To telema su. Te epsilon ya. Le eta ma naik su. Telemasu. Bukan telema tapi telemasu. Telema. Bukan telema ya. Telema. Ini dibaca apa? Os atau hos? Hos. Ada H. Hos N. No. Omega. Hos and Urano. I dibaca apa? Bisa K. Ya, K atau Kai boleh ya. Itu cara pengucapan yang berbeda. K. Epi gas. Gas bukan gas. Epi gas bukan gas ya. Epi gas. Terus dibaca apa ini? Ton, betul. Arton, betul. E atau he? Hemon. Nah. Ton. E atau he? E atau he? E.
Epiu. Epiu bukan epio, bukan ya, tapi epiu. Sion. Dos. Hemin. Semeron. Semeron. Kai. Apes. Hemin. Ta. O atau ho? O. Ofilemata. 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 Hemon. Hos. Kai atau kei. Hemis. Ave kamen. Tois. O. Ini O. Oveletais. Hemon. Kei atau kai boleh. Kai, kei. Me. Eis. Nah, ini G dengan K dibaca apa tadi? N K. GK dibaca NK. Jadi gimana? Eisenenkes. Bukan eisenenkes, bukan ya? Tapi eisenenkes. Eisenenkes. Hemas. Eis. Perasmon. Ala. Rusai. Hemas. Apo. Tu. Poneru. Nah, ini ingat, ini jangan P ya. Kadang-kadang kita tergoda untuk baca P karena mirip P. Poneru. Terakhir, ini ada tanda napas di sini. Hoti, su, estin, he, basilea, kai, he, dunamis, kai, he, dosa. Ini K dan S. Ini K dan S. Jadi D O K S A. Doksa. Bukan dosa tapi doksa. Kai doksa. Kemuliaan Eistus Ionas. Eistus Ionas. Oke, kita baca lebih cepat. Bisa? Kita ucapkan, kalian ucapkan setelah saya, ya. Pater hemon o entois uranois. Pater hemon o entois uranois. Hagiasteto to honomasu. Hagiasteto to honomasu. Oke. Sekali lagi ya, saya salah baca tadi. Hagiasteto to onomasu. Hagiasteto to onomasu. Ingat aksennya ada naik turun ya. Elteto he basilea su. Elteto he basilea su. Su, ya, semua mengucapkan ya. Sambil melihat ke depan. Oke. Geneteto to telemasu. Geneteto to telemasu. Hos en uranu kai epiges. Hos en uranu kai epiges.
ton arton hemon ton epiusion dos hemin semeron. Ton arion Arton hemon ton epiusion dos hemin semeron. Kai aves heminta ovelemata hemon. Heminta ovelemata hemon. Hos kai hemes ave kamen tois oveletais hemon. Hemes ave kamen tois oveletais hemon. Kai me esenenkes kai me esenenkes hemas eisperasmon. Hemas eisperasmon. Ala rusai hemas apo tu poneru. Ala rusai hemas apo tu poneru. Hoti su estin he basilea. Hoti su estin he basilea. Ayo bareng. Hoti su estin he basilea. Kai he dunamis. Kai he doxa. Eistus aionas. Oke, itu cara membacanya. Sekarang saya beri waktu untuk saudara-saudara menulis bahasa Yunani dari alfa sampai omega dalam sebuah tabel sebanyak 5 kali. Jadi A 5 kali, betanya 5 kali, dan seterusnya 5 ya, 5 dalam sebuah kertas ya, 5 supaya bisa berlatih untuk menulis. Sekali lagi, latihan untuk huruf Yunani, saudara berlatih untuk menulis 5 huruf masing-masing, 5 huruf ya, 5 kali masing-masing setiap huruf, baik yang besar maupun yang kecil ya. Jadi yang kapital itu 5, yang kecil 5, jadi 10 ya. 5 yang besar dulu, 5 yang kecil, baru di bawahnya lagi huruf selanjutnya. Paham? Oke. Jadi kalau alfa, sekarang saudara akan tulis begini: 1, 2, 3, ya, 4, 5, baru 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, supaya terbiasa. Perhatikan, pasti nanti yang terbaik adalah 3 di belakangnya ya, supaya lebih terampil dalam menulis. Silahkan untuk dicoba.